Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangjambu mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kali ini kami dari BPP Karangjambu akan meliput ya untuk meng-share pembuatan sapu Gelagah Arjuna ya, atau di sini biasanya disebut sapu dari jembul ya. Di sini di tempat produksi sapu di rumahnya Pak Edi, Desa Karangjambu. Sini memproduksi banyak jenis sapu yang akan kita ulas nantinya. Ini contoh sapu yang sudah jadi. Nah, nanti akan kita ulas dari awal sampai akhir. Mari kita ikuti selengkapnya. Ini Pak Edi ya, kita sudah pindah ke ruang wawancara ya tadi di tempat produksi. Nah, mungkin teman-teman di rumah untuk yang pengen tahu prosesnya pembuatannya kan mungkin bisa di share Pak Edi ke teman-teman di rumah, gimana sih dari awal proses pembuatan sapu ini ya, sapu Gelagah Arjuna. Dari mulai pemetikan, panen ya, artinya pemetikan, penjemuran sampai siap untuk dibuat menjadi sapu gitu Mas Edi. Pak Edi, monggo di share lah ke teman-teman. Oh ya, jadi begini, saya mau menerangkan tentang cara pembuatan sapu ini dari proses pemetikan, dari awal pemetikan, terus habis dipetik dijemur, habis dijemur kering, proses pembesetan. Kalau itu bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Nasrnya apa itulah, pokoknya pembesetan itu kalau bahasa sini. Nah, setelah itu nanti diikat ukuran sapu. Setelah diikat nanti dijemur lagi, terusan proses pembersihan lugutnya. Nah, nanti setelah bersih kita proses perebusan untuk dikasih warna. Nah, nanti setelah dikasih warna, nanti sesuai dengan permintaan warna, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah. Nah, nanti setelah direbus kita angkat, baru kita angkat, tiriskan dulu, habis tiris terus nanti proses penjemuran. Nah, setelah proses penjemuran kita tergantung, kalau mau membuat sapu tergantung ukuran. Kalau memang dari permintaan konsumen, ada yang minta ukuran 3 on, ada yang 2 on setengah, ada yang ukuran 2 on. Nah, kita tergantung permintaan. Nah, nanti setelah itu kita baru ditimbang dulu ukurannya, permintaannya ukurannya 2 on atau 3 on. Nah, setelah ditimbang nanti proses proses awal pertama itu dipotong, terus setelah dipotong terus dililit, sama tergantung mau pakai penjalin mau pakai rotan atau mau pakai lingi. Nah, setelah itu nanti kita kasih ke tukang jahitnya. Nanti setelah dijahit, setelah jadi baru kita ambil, kita pakai kita kasih batang. Nah, setelah kita kasih batang jadi, nah baru nanti proses pengiriman. Udah, itu udah. Cara prosesnya seperti itu. Berarti pemotongan itu tadi yang pertama potong pangkalnya atau potong ujung? Potong ujungnya. Setelah dipotong ujungnya nanti kan proses pelilitan, tapi tergantung sapunya. Kalau jenis sapu matahari itu yang pakai rotan, itu dililit dulu. Nanti setelah dililit kita kasih ke tenaga kerja, nanti proses pembuatannya apa mau pakai rotan atau pakai itu lingi. Tergantung jenis sapunya. Begitu. Iya. Berarti potong ujungnya ini apa enggak nanti pas sudah jadi biar enggak? Tapi apa sebelum itu pun potong dulu ya? Itu tergantung model sapunya. Kalau tergantung jenis sapunya. Kalau jenis sapunya ada permintaan, mintanya sapu gondrong gitu, enggak saya potong. Itu kan biasanya kadang-kadang kebanyakan ada yang minta buat hiasan gitu, buat hiasan dinding. Nah, tapi kalau rata-rata yang buat nyapu lantai itu ya rata-rata pasti dipotong. Iya. Pemotongannya itu di awal malah ya Pak? Iya, di awal. Seperti yang tadi saya pegang itu kan, tapi ya bentuknya kayak udah mau setengah lingkaran. Itu kan di awal ya mulai. Kalau pewarnanya itu
apa khusus, apa pewarna pakaian biasa? Itu sebenarnya buat pewarna tekstil sebenarnya. Pewarna tekstil, Nah, ya, cuman maksudnya. itu digunakan untuk pewarnaan kembang apa itu namanya sapu rayung itu. Jadi itu bisa digunakan untuk itu. Sebenarnya itu kalau buat yang lainnya, contohnya kalau buat makanan dan sebagainya itu nggak boleh karena itu pewarna tekstil ya khususnya, nggak tahan lama ya. Untuk pemasarannya itu kemana, apa sekitar sini aja atau sudah sampai kemana? Kalau pemasaran saat ini saya termasuk lagi di wilayahnya sendiri saja, khususnya di Kabupaten Purbalingga sama di Kabupaten Pemalang. Cuman biasanya kalau ada yang online tuh, ada yang kadang ada yang dari Surabaya, bahkan kemarin ada yang dari Bali pun juga tiba-tiba minta produk saya untuk dikirim ke sana. Terus ada yang dari Surabaya, Semarang, ada yang dari Solo. Itu yang online. Tapi kalau yang setiap harinya itu khusus di wilayah Purbalingga sama Pemalang. Jadi untuk harga mungkin bisa Disesuaikan dengan ya, wilayah gitu. yang pesan, Betul. volumenya berapa Betul, gitu ya. Nanti betul. bisa dicapri saja ya Pak ya. Betul, Kasih betul. nomor telepon yang Betul. pesan tinggal hubungi Bapak aja ya. Betul. Di bawah ini nih. Heeh. Nah, ya itu. Terus biasanya untuk yang aktif Iya. setiap hari karyawannya jenengan ini berapa orang? Kalau yang aktif setiap hari, kalau di tempatnya saya yang setiap hari saya produksi itu ada 4 orang. Tapi kalau yang ada yang dibawa ke rumah-rumah masing-masing itu sekitar ada 4 ke 5. 4 sampai 5 orang. Iya. Yang dibawa itu untuk proses ini ya, yang jadi istilahnya jahitan ya. Ini sampai sini tinggal dikasih Betul. batangnya ya, terus dirapikan gitu ya, Betul. finishingnya. Proses finishing. Kalau 4 jadi sini aktif 6 ya, 4 4. orang itu sehari bisa dapat berapa Pak dari jahit sampai finishing? Itu kalau proses langsung jadi itu biasanya satu orang tuh 50. Satu orang fokus dari jahit sampai finishing 50. itu semua dia 50. Iya, 50 sapu. 50 sapu. Tapi biasanya sih yang sudah nggak langsung jadi sih. Jadi biasanya ada tahapannya. Iya, jadi fokus menjahit dulu Iya. semua. Nanti besoknya mungkin fokus masangnya. Betul, gitu ya, betul, batangnya. betul. Ya, nah untuk jenis sapunya ini kan macam-macam ya Pak ya, ada beberapa Iya. macam. Nah, itu apa saja Pak jenisnya Pak yang diproduksi di sini Pak? Oh iya. Ya, Pak. Kalau dari produksi saya, satu ada yang ini jenis sapu SMS, yang ini ada jenis sapu udang, yang ketiga ada jenis sapu matahari, yang keempat ada jenis sapu manohara. Nah, ini masing-masing sapu ini juga dari ongkos, dari ongkosnya sudah berbeda-beda. Oke Pak, untuk keunggulannya nih Pak, dari masing-masing bentuk ini apa beda-beda atau sekedar bentuknya aja variasi? Apa Iya. memang ada yang lebih enak dipakai atau paling Begitu. enak untuk nyapu ini yang mana kira-kira nih Pak? Ini sebenarnya kalau masalah pemakai untuk dari pakaian. konsumen, Iya. ini biasanya kalau yang sudah sering orang ambil di sini, ini rata-rata kalau dari sapu dari saya kebanyakan yang sering dipinta ini sapu yang jenis matahari dan udang sama manohara. Kalau masalah pemakaian katanya kalau dari si pemakai dari konsumen memang ya lebih enak pokoknya dari sapu-sapu produksi saya. Ini pemakaian gelagatnya juga lebih banyak kayaknya ya Pak ya. Betul, ini Untuk tergantung ukuran. produksi per Kalau yang jenisnya ini loh. kalau yang di sini bisa mencapai 2 on 8 gram. 2 on 8 gram. Ini 3 on kurang sedikit lah. lebih tebal Lebih tebal. buat nyapu lebih enak ya. Nah, kalau yang jenis ini 2 ons, ukuran 2 ons setengah. Ini 2 ons setengah.
Kalau untuk sapu udang yang jenis ini lebih kurang sedikit. Ini 2 on, ini 2 on 40 apa 4 gram ya? 40 ya, 40 gram. Kalau yang ini paling kecil, ini sekitar 2 on. Terus kalau itu bahan-bahan lainnya Pak, apakah dari sini juga petani-petani sini atau dari kabupaten lain atau tempat lain? Oh iya. Ini kalau Ini nih, masalah bambunya. kalau dari bambu sama ini belingi ini Iya. dari Cilacap. Kalau yang ini dari Cilacap. Kalau yang batanya ini dari Wonosobo. Nah, kalau yang ini dari Cirebon, rotan dari Cirebon. Kalau kain ini dari Jakarta. Selain sapu ya Pak, ini di samping kita kan ada yang hiasan ya. Jadi selain sapu juga bisa untuk produksi hiasan ya, dari Gelaga Arjuna ini. Ini barangkali nih teman-teman yang menonton itu ada minat, itu hiasnya bagus nih yang di belakang. Apa Bapak jual yang kayak gini Pak, apa untuk produksi dipajang sendiri atau gimana Pak? Oh iya, ini sebenarnya kebetulan pas waktu kemarin kan ini lagi agak viral nih kalau masalah hiasan seperti ini. Kebetulan saya kemarin dapat pesanan dari Jakarta. Ada berapa biji? Panjang aku ya. Panjang. Iya. Ini kalau untuk hiasan ini satu batangnya bisa sampai 50.000. Oh. 50.000 itu yang warna ya Pak? Apa semua sama? Enggak, ini warna ya? tergantung. Kalau yang warna 50.000, kalau yang warna natural itu 40.000. Untuk omsetnya nih Pak, Iya. berbagai macam sapu ini yang produksi satu bulannya ini bisa sampai berapa juta ini Pak? Omset itu sekitar 40 juta. 40 juta ya. 40 juta betul. Dalam satu tahun 0,5 miliar lah ya. Omsetnya 1,5 miliar. Selama adanya pandemi, saya sempat hampir berhenti nih produksi. Kenapa? Saya hampir sempat berhenti karena dari produksi saya ini nggak bisa keluar itu, karena kondisi nggak normal gitu. Permintaannya sangat ngedrop ya Pak? Iya, yang akhirnya menghambat dari produksi saya dan juga pemasaran saya. Kenapa saya bilang di situ sangat menghambat? Nah, ini produksi saya ini kan termasuk kan khusus untuk menyiapi para wisatawan. Nah, tapi kalau wisatawan termasuk di situ udah nggak bisa nggak bisa refreshing, nggak bisa plesiran, otomatis ya kita nggak bisa mengeluarkan produk saya gitu. Jadi kaitannya dengan tempat-tempat wisata yang betul tutup gitu ya. Sebenarnya saya juga sangat butuh sekali dari bantuan dari pemerintah sebenarnya. Tapi kalau masalah dari perbankan, ya otomatis kita sebagai pengusaha walaupun masih kelas mikro gitu ya, itu tetap kadang ya berhubungan bisa berhubungan dengan usaha yang bisa untuk pertimbangan bank ngasih modal ke Bapak ya, pinjaman modalnya. Tapi kalau saya alhamdulillah, kenapa sampai saat ini dari tahun 96 saya mandiri sampai saat ini saya bisa bertahan, alhamdulillah, karena kalau masalah harga saya masih stabil gitu. Stabil ya, saya masih mempertahankan harga. Iya. Jadi misalkan untuk diajak rembukan, kita ajak persatuan antara pemproduksi sapu di kecamatan itu, kira-kira apa mau ya, alhamdulillah saat ini khususnya kalau dari Purbalingga, Pemalang, bahkan sampai ke luar provinsi ini alhamdulillah sudah punya grup.
Jadi kalau masalah harga itu biasanya di situ kita saling komunikasi. Oh gitu. Alhamdulillah ini belum lama, namanya grupnya ini boleh di Boleh. Tapi nanti kalau misalnya mau disensor ya di videonya disensor. gitu ya. Penting kan informasi kita. Kalau dari grupnya itu namanya grup Sapu Indonesia Aksi gitu. Itu sudah mencakup ke seluruh Indonesia. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Semarang. Pokoknya dari wilayah berbagai macam wilayah, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Asosiasi Pengrajin Sapu Indonesia. Iya, mungkin ya. betul. Kan Aksi. itu Teman-teman sekalian, demikian tadi liputan dari pembuatan sapu gelagah Arjuna ya, khas Purbalingga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terus yang mau pesan, berminat, monggo bisa hubungi nomor yang tadi sudah tertera itu. Harga ya bisa nego lah. Disesuaikan ya dengan perjanjian lah. Monggo nego-negoan langsung dengan Pak Edi. Part kecil, part besar, monggo. Insyaallah murah dan kualitasnya bagus. Salam Bu. Oh iya. Ya sekian dulu ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.